Meluncur ke TKP. Siap, 86. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dan juga sambil melihat bagaimana perilaku para pengendara dalam berlalu lintas. Ada SIM-nya, Bapak? Pak Clay. Pak Clay tahu kenapa kita berhentiin? Kenapa masih masuk busway? Macet. Belum terlalu, Pak. Mohon maaf, ini kita sedang melakukan pengaturan. Ini pelaknya kita tilang. Nanti silakan ikuti sidangnya, Pak Clay ya. Respon yang diberikan pelanggar ini sadar atas kesalahannya, yaitu menggunakan jalur Transjakarta, namun masih juga dilakukan. Selang beberapa saat kemudian, kami menemukan pengendara yang menggunakan lajur kiri, namun justru mengambil arah lurus. Pak Wantori, udah sering lewat. Tahu nggak boleh? Kenapa dilakuin? Penuh ngapain di belakang. Oh, nggak mungkin penuh. Masnya kan kalau lewat situ juga bisa kok. Kenapa nggak bayar pajak? Biasanya kalau nggak tahu mau kalian apa? Ganti plat biasanya. Ganti plat. Kan ada dendanya. Nggak mikirin ada denda, terus terakumulasi selama 5 tahun turut-turut. Kan jadi mahal. Perilaku pengendara ini yang menunda-nunda membayar pajak adalah contoh yang kurang baik, karena sebagai warga negara yang baik kita harus tertib pajak. Jadi kalau Mas tidak memperpanjang tiap tahun, tidak ada cap di pengesahan, maka STNK ini menyatakan tidak legal atau ilegal berjalan di jalan raya. Akhirnya terbayar juga Pak sekarang. Betul, tapi kan akhirnya tidak disahkan dan akhirnya dapat denda juga. Seperti itu, ya, kita sosialisasi nih, jangan sampai masyarakat atau Mas Wantori tahunya dia aja 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, denda terakumulasi. Nah, ini karena Mas Wantori sudah melakukan pelanggaran, kita tilang. Jangan diulangi lagi, ya. Atas pelanggaran yang pengemudi dilakukan, maka kita memberlakukan tilang. Selang beberapa saat kemudian, kami menemukan pelanggaran lainnya, yaitu pengendara yang menggunakan lajur kiri, namun justru mengambil arah lurus. Saya dari situ Pak, nganterin kawan ngojek. Mengambil jalur kiri. Oh itu salah Pak. Terus kenapa? Saya nggak tahu Pak. Benar nggak tahu. Demi, masa saya bohong orang udah tua. Saya nggak ada SIM. Baru-baru bikin SIM Pak. Saya juga ngojek kok. Justru jadi tukang ojek harus punya SIM. Bapak bawa orang tapi nggak punya SIM yang menunjukkan legalitas atau kompetensi Bapak dalam berkendara. Apa jaminannya bahwa Pak Johari bakal selamat sampai tujuan membawa orang? Apa jaminannya? Nggak ada Pak. Amat disayangkan dia tidak memiliki SIM, sedangkan profesinya sebagai pengemudi ojek. Ya kita tilang Pak Johari ya. Ya janganlah Pak. Oh nggak boleh gimana? Pokoknya kan saya ngojek Pak ribet. Ya. Tilang, Pak. Kalau saya tidak tilang, Pak Johari nggak jerah, tidak merasa bahwa penting adanya SIM, penting tertib berlalu lintas. Janganlah Pak lah. Ya nggak bisa, itu fatal Pak. Nah, kita minta tolong kesadarannya, ini kita tetap tilang. Pak Johari harus tahu kesalahannya, harus buat SIM. Ya, kecuali Pak Johari ada SIM, pada SIM bisa kita toleransi. Ini datanya. Ya gimana Pak Johari? Ingat profesinya sebagai pengemudi ojek dan kurir barang, kita sebagai petugas harus bisa menimbulkan efek jera terhadap pengemudi ini. Dan dikhawatirkan dia akan kembali mengulangi pelanggarannya di kemudian hari.